Oke, terima kasih. Maaf Pak. Ya. Tua saya kayak gitu nggak ya? 10 kali lipat lebih ngeselin Cak Lontong. Kalau gitu Lo saya muda aja ngerepotin, gimana tua lu? Kalau gitu saya nggak tua deh, gini aja. Nguburin aja repot, panjang banget ya Pak. Iya susah. Kan bisa dipotong-potong jadi truk. Potong juga. Mutilasi dong. Bapak kok serem banget sih malah ngebahas masalah gimana nguburin Cak Lontong? Enggak kan? Udah jangan diterusin. Pak, martabak telur juga udah nggak ada martabak. Dewasa ya? Ada, Martabak telur. martabak telur Martabak ada. telur ada, masih ada. Itu mah lu nggak pernah jajan, martabak telur nggak ada. Nggak, semalam saya beli tadi pagi udah nggak ada kok. Dia pagi-pagi nggak jualan kali, baru mulai jualannya sore martabak telur tuh. Oh berarti salah waktu ya? Salah waktu. Nah, nanti saya ingetin dia, lupa mungkin jual pagi ya. Lu Enggak, lu nya yang inget. Gimana sih? belanjanya Pak. pagi. Ya. Saya mohon kawan-kawan, Ya, mulailah. sekarang ini nggak usah kita ributin. Dan kalau kemarin dulu, 6 bulan kemarin kita lain pendapat, lain pilihan. Tapi sekarang kan udah selesai, anggaplah kita saudara tetap saudara, kawan tetap kawan. Kita lagi ngomongin masalah orang-orang atau tukang-tukang ya. Bapak ngomongin capres melulu. Ini kan kalau capresnya Pak udah selesai ini. Ini kita harus bicarakan sekarang kan temanya apa? Sekarang ini tema kita tentang capres, Pak. Oh, Makanya Bapak tentang tuh harus mengenai ngerti. soal makanan-makanan. Iya, itu. Hah? Terbalik-terbalik nih. Nih gue pikir otaknya ada virusnya nih kayaknya. Ya. Kalau ini Nggak pernah setuju diredar, udah. Pak. Hah? Kenapa? Enggak, kalau ada virusnya saya setuju, kalau saya kan enggak. Sama Kalau Bapak. orang nggak ada otaknya mana bisa ada virusnya. Oh iya benar. Kalau kan harus ada otaknya dulu baru ada virusnya. Jadi Pak, Lagi otak sendiri dibumbuin, Pak. Otak-otak dong. Pak, Tapi kan maksudnya yang nggak adalah- sengaja yang penting. Bapak ini kita mau Yang balik penting kan lagi. nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Bumbuin tadi. Kalau Makan sengaja otaknya baru nggak sendiri, boleh. Oh, nggak sengaja dimakan lu. Hah. Ya yang penting kan nggak sengaja. Emang Dan kan habis. puasa nggak sengaja. Makanya Meng dia ini yang lolos. Teman-teman yang lainnya tuh ada dijajarin tuh. Itu kan salah satu makanan khasnya Jepang gitu. Jadi di kepalanya dibuka tuh. dak. Nah biasanya otaknya langsung diambil. Monyet dong Pak. Iya kayak gitu. Nah kalau dia plak begitu, loh otaknya mana? Rugi orang yang belinya. Itu nggak usah dipulangin, Pak, kalau Gak nggak. bisa. Untung-untungan itu. Paling ada kuponnya. Tapi kan di saya situ. bisa jawab. Hah? Bisa jawab Waktu gimana? dibuka cek nggak ada. Iya. Sudah saya makan Pak, saya bilang gitu bisa. Dia bunuh diri sendiri. Ini logikanya di mana sih makan otak sendiri Gak Bapak? ada logika kalau di sini. Ini Emang mah absurd. bicara masalah Simbo. Iya. Simbo. Simbo. Simbo apa sih? Yang makan otak itu brain eater. Zombie. Zombie Simbo. Zombie. Zombie. Ya. Maksudnya itu di kampung-kampung yang Iya. ke toko, Nah, Bapak yang ngerti nih. supermarket, minimarket jauh, dia berinisiatif keliling, Berkeliling untuk memudahkan. rumah-rumah yang di kampung. Maksud saya gitu kan? Enggak juga. Saya paling di dagang-dagang di sekolahan. Iya. Enggak, saya enggak ke rumah-rumah. Ya Pak, dah disiram aja Pak. Lu gimana jarang ketemu sama pembeli, lu dagang di sekolahan, sekolah setir mobil. Kan pada pergi, Pak. Iya. Dan nongkrong di situ. Oh, saya salah ya? Salah. Saya mau tanya sama calon tong dulu deh sekarang. Gimana coba ngasih ininya supaya nggak bikin kesel nih. Ya. Silakan calon tong. Ini saya tinjauan dari peneliti ya. Sekali lagi saya ini Peneliti apa maksudnya? Pak Denny ngapain itu? Enggak ini hanya ini aja properti. Kok itu wajah saya, gambar saya? Ini sekali Anda membuat kekesalan, saya akan tancap. Wah Bapak ini sadas nih. Sadas? Apa sadas? Sadis. Nggak sadis itu kan kalau ke orangnya langsung, kalau ke gambar sadas. Nih, lihat. Backgroundnya dia langsung aja, Pak. Pak saya bisa pinjam satu nggak? Ngapain? Ya bisa buat lempar Bapak. Nggak boleh, ini punya Saya nggak saya. bales saya. Silakan. Saya malah sebagai peneliti Pak. Dari mana peneliti apa? Berkaitan tentang masalah ini. Saya Iya. peneliti tukang yang berangsur-angsur hilang. Apa tuh singkatannya? Pentul belang. Pentul belang. Kok pentul belang sih? Nggak pernah cek. Terserah pentulnya dong Pak. Ya, nggak apa-apa itu sih. Oke. Karena dalam kehidupan ini seperti biasa. Kita ibaratkan hidup ini kan seperti roda berputar. Iya. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan itu selalu bergulir. Jadi begini, ada hal yang dulu, profesi-profesi yang dulu ada sekarang mulai menghilang. Atau bahkan sudah hilang sama sekali. Ada yang dulu tidak ada, tapi sekarang menjadi ada. Contohnya apa? Banyak, nanti akan saya sebutkan. Ya. Untuk mengarah ke sana, itulah yang namanya kehidupan. Iya. Itu proses waktu yang berjalan, zaman yang berkembang. Kan ada ungkapan atau pepatah. Patah tumbuh,
hilang. Mas? Patah tumbuh, hilang berganti. Berganti apa? Ya Ya tergantung maksudnya yang patah. tunas-tunasnya mulai tumbuh lagi. Ini kan Nah. ibaratnya pohon atau ranting kayak begitu, patah, tumbuh, hilang berganti. Udah Pak, jangan dijawab. Udah lemparin itu. Patah tumbuh, Hilang berganti. Berganti apa? Dia berganti lagi. Ya berarti patah tumbuh hilang berganti lagi. Yang Sampai situ enggak. doang pepatahnya. Ya udah nggak usah pepatah biar Anda nggak marah ya. Ada, ini kalau saya sebutkan, penjaga wartel itu sudah mulai langka apa enggak? Penjaga wartel. Langka. Iya. Karena wartelnya sendiri sudah langka. Iya. Telepon umum? Iya, udah nggak ada. Nggak ada. Siapa Udah. bilang sudah nggak ada? Banyak di Masih rumah ada. saya. Oh, lu yang nyebutin lu berarti. Tukang foto keliling. Iya, tukang foto keliling udah mulai. Dulu sulit. banyak. Ya. Saya tetangga saya itu ya, di satu kampung itu yang tetangga saya, yang profesinya tukang foto keliling itu 10 sebenarnya. Tapi yang jalan itu, yang dari kampung ke kampung 8. Yang 2 keliling rumahnya aja gitu. Lu Makanya, ngapain juga di situ? makanya aneh tetangga saya itu. Makanya nggak saya ceritakan ini nanti. Aku tuh tahu karena tetangga saya seperti itu. Badannya tuh kasihan, tangannya tuh gede sebelah. Jadi sebelah kanannya tuh kuat banget di sininya. Makanya panconya jago terus dia. Karena Karena tukang foto keliling. oh, Sekali jepret langsung. Ini Pak udah jadi. Itu gara-gara ngipas itu. kipas supaya jadi dulu tuh. Anak-anak karate. ditiup, iya. Begitu. Zamannya itu Polaroid, betul itu. Tukang foto keliling sudah. Iya. Anda pernah dengar dulu? Waktu saya kecil. Nggak tahu dong. Lu ceritain aja dulu. Lu mau kecil mau nggak terserah. Gua Waktu kan saya ketemu kecil lu udah kan Anda kayak juga- gini, jebret. Waktu saya kecil kan Anda juga kecil. Iya. Tukang bioskop keliling. Oh, yang diputar gitu. Nah. Pakai ada musiknya. Nah. Gambar serot. Kalau di Betawi namanya gambar serot, Pak. Gambar Nah, serotnya, tuh. iya. Sekarang Nggak ada sama sekali, itu susah. sudah hilang. Karena saya sebutnya lagi, yang agak maju aja untuk konsumsi anak, sewa game keliling. Sewa Dulu game ada. keliling. Nyewain game macam-macam game. Ada yang, Gamebot. ada game buat macam-macam yang keliling. Pakai tali. Sekarang udah nggak ada kan? Iya. Makanya saya sekarang nggak ada pekerjaan karena itu. Oh, dulu yang saya pekerjaannya sebut- lo itu? Itu yang saya sebutkan itu dulu pekerjaan saya semua. Oh, itu pekerjaannya semua. Ada nggak yang bawa-bawa tas ke rumah-rumah gitu? Nyewa-nyewain VCD gitu. Iya kan VCD. Loh, Dulu nggak, zamannya belum DVD, masih VCD. Ya, VCD Nih, dulu. ini VCD. Sampai terakhirnya dia udah, ini nggak pakai V nih, tinggal CD-nya aja. CD-nya diambil sama dia. Ukurannya berapa? Ya nggak gitu juga, keles. Warnanya pink bukan, Pak? Ya, warna pink. Ah, itu punya ibu saya. Pantesan ada di situ. Ya. Karena Ini- nama gua ketinggalan ditepokin. Saya survei ini, biasanya yang di rumah itu kan anak-anak dan ibu-ibu ya. Saya survei ke 100 anak. 100 anak. Apa yang semakin susah dicari dan ditemui oleh mereka? 40 menjawab tukang balon. 40 tukang Tukang balon. balon itu menurut anak-anak sudah semakin susah untuk dicari. Yang 25 menjawab tukang yang jual layang-layang. Iya. Itu semakin susah. Yang 35 jawab bapaknya. Itu susah dicari dan Bukan, itu kan bapaknya nggak dijual, Ca. Bapaknya nggak dijual. Ini kan jawaban mereka, Pak. Itu bapaknya nggak dijual, kan itu mainan yang lu mau Ini kasih saya tahu. kan tidak, saya hanya apa yang susah Kalau dicari. survei lu arahkan dong. Iya. Katanya dulu kalau survei nggak boleh Gua nggak ngarang-ngarahkan. mengarahkan secara pertanyaan. Maksudnya tuh maksudnya harus lu harus di teori himpunan supaya lu tepat nanti sasarannya mau kemana. Survei lu tujuannya kemana? Ya udah saya survei dulu sekarang boleh. Nggak usah sekarang aja yang udah ada deh. Lah makanya Ya sudah udah, adanya ini. Itu anak-anak. Ya. Udah biarin aja, Pak deh. Udah sana survei jalan. Nah, Enak aja anak-anaknya kan sekolah. Libur. Saya suruh masuk. Emangnya Piala Dunia suruh masuk. 40 tadi tukang balon, 25 tukang layang-layang, yang 35 bapaknya yang susah dicari ditemu. Akhirnya saya survei ibu-ibu yang biasa di rumah. Untuk ibu-ibu apa sih yang susah ditemui, susah dicari? 50 menjawab servis payung. Dulu ada servis payung keliling. iya ada. Sekarang udah susah. 15 menjawab tukang patri atau tukang las keliling. Iya. Betulin panci yang Bocor. bolong Nah, itu. Yang 35 sama suaminya. Ini nyari. Susah dicari dan ditemui. Itu anak tadi sama ibu, Sama ibunya, Iya kan juga. saya survei ke rumah kan ada ibu sama anaknya saya survei. Oh. Satu rumah, Pak, dia Pak Ya survei. iya. Lu bapaknya nggak lu cariin sono, cariin lu Gi. Lah ini saya akhirnya saya penasaran kan Pak. Saya survei 100 bapak-bapak.
Saya tanya bapak-bapak, apa yang susah dicari? 65 menjawab, tukang isi korek. Ya, gas. Gas. Iya. Yang 35 jawab, "Shh." Yang 35 jawab gitu. Jawab apa? Jawab apa? Karena ternyata 35 bapak ini sedang sembunyi. Dicari istri sama anaknya tadi. Waktu saya tanya, dia jawabnya, "Shh." Ya, kalau ngumpet bisa ketahuan dari mana, Pak? Lu kan ngumpet bisa ketemu apa? Jangan-jangan lu termasuk yang dicari sama bini lu. Jadi ada di antara bapak-bapak itu. Loh, enggak. Hah? Enggak, Pak, maaf. Soalnya itu kayak kebetulannya terlalu luar biasa. Itulah Lu tuh hebatnya. kayak FTV suka diketemu-ketemuin, gampang-gampangin aja. Iya, Karena memang durasinya kan dia harus 1 jam gitu. Jadi udah ketemuin aja cepat gitu. Lah, ini- Kadang-kadang logikanya nggak dipakai. Ya jangan nyalain saya dong, Pak, nyalain yang "Shh" dong. Yang "Shh" kan bukan saya ini. Gimana sih bapak ini? Gue nggak bisa nyalain dia, soalnya ada Iya. yang itu tuh. Udah nyalain korek aja bakar, Pak. Itu Ya, nyalain, bukan nyalain. Bukan nyalain, tapi nyalain. Nah korek. ini prediksi saya. Nah, prediksinya nanti. Prediksinya nanti setelah yang satu ini. Lanjut lagi, Kak. Ya, Kita lanjut. mengumpulkan data-data, ini data bersifat global ya, bukan Ya. hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia. Rata-rata nanti setelah tahun 2020, itu tahun 2021. Itu nggak usah pakai peneliti, tukang kalender aja tahu. Tapi tukang kalender nggak ikut penelitian ini. Memang nggak ikut, tapi maksudnya hal-hal yang bukan perlu diteliti, memang itu udah berjalan langsung. Nah iya, kalau di kelurahan tidak bisa ke kecamatan. Ya nggak, jalan dong. Ya Pak. Bapak ke kecamatan sekarang aja deh. Nah itu, kita nanti dia yang mengatur. Saya dibantuin malah kesel, Pak. Nih nyampur aja nyamuk asam urat. Di dunia pendidikan ini ada di kelima. Dosen pembimbing mahasiswa. Kok dosen pembimbing ini ada mahasiswa mas? Anda pernah berpikir nggak kalau tiba-tiba nggak ada dosen pembimbing mahasiswa? Alasannya? Ada yang tahu nggak kenapa misalnya? Punya nggak? Pak, saya maaf nih, biar Proses. lengkap, untuk melengkapi saya tanya Iya. guru besarnya, Pak. Oh, ini guru besarnya nih. Jadi menurut Bapak, Nah, ini menurut Bapak. tepat nih. Dosen pembimbing akan hilang. Iya. Bagaimana nanti mahasiswa-mahasiswa untuk melaksanakan kuliah? Skripsinya itu nanti iya, gimana iya. tuh? Gitu. Iya. Ya, langsung paham enak Iya. begini. Hampir lupa gua. Iya. Ya, saya ucapin dulu ya, innal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin, karena masih bulan lebaran kan. Ya enggak? Kita lebaran ini kan hari baik dan bulan baik. Lah, Ya. Aduh, kita Lu ini- mah nyari perkara. Bukan Pak, bukan itu yang diomongin. Ini mengenai dosen pembimbing. ini Komeng nanya mengenai soal lebaran bagaimana? Bukan. Ini. Mahasiswa, Aduh. mahasiswi. Dosennya nggak ada. Nggak ada. Nah. Nggak ada. Mahasiswa doang nih mahasiswa doang nih. Terus gimana cara Lah, ngebimbingnya? iya, kalau hari raya Idul Fitri itu buat orang-orang Islam. Ya enggak? Gitu kita sama aja nih semua di sini kepada ikut lebaran kemarin, Neng. Lu kagak ngerti sih dia nih. Ketupat dan matang belum ketupat. Ya kuliah aja. Ya udah ke makam. Kamu tumpah ke makam apa sih? Makam. Ah! Oke, lanjut lagi. Terus ini Pak, berikutnya Anda tahu petugas operator call center. Nah itu lama-lama juga akan tergantikan oleh mesin. Iya, udah Nah mulai sekarang tergantikan. misalnya kita masuk ke call center, itu malah awalnya yang nerima sudah mesin dulu Sukabumi ada tuh Pak. untuk merubah. Ada. Apa? Call center apa? Jadi semua tanaman kol di situ. Bukan sentra call. Kol, itu bukan sayur. Call center. Ini call center bukan sentra call, tuh call semuanya. Jadi intinya begini, intinya dari itu semua adalah kita masih punya banyak pilihan pekerjaan, Iya. walaupun saat sekarang banyak profesi yang menghilang. Tapi jangan khawatir, karena itu juga akan ada profesi baru di kemudian hari. Betul. Tenang saja. Tapi untuk Indonesia, yang namanya masyarakatnya banyak, perlu pekerjaan yang padat karya. Nah, itulah yang ingin ini saya yang paling tekankan. penting. Betul. Jangan sampai orang-orang yang seperti itu jadi kehilangan pekerjaan. Semuanya digantikan oleh mesin. Akhirnya manusia-manusia banyak yang nganggur, tidak sesuai. Makanya ini dibutuhkan yang namanya pekerjaan yang padat karya. Makanya tetangga saya ini contohnya nih. Ya. Karena dia kaya, dia mempraktekkan itu padat karya itu. Jadi kan membuat apa mobilnya misalnya? kebetulan banyak. Kalau dia ke kantor aja, dia pakai 3 mobil itu, otomatis kan ada 3 supir. Ngapain lu ke kantor pakai 3 mobil? Ini saking kayanya.
Ya tapi kayak juga nggak Satu keterlaluan. mobil untuk dia, Ah. satu mobil untuk sopirnya, Ah. satu mobil untuk tasnya. Terus yang nyetir di mobilnya dia siapa? Sopir juga yang bawa dia. Terus satu yang sopir bawa mobilnya dia. Yang ketiga sopir yang bawa tasnya dia. Oh. Itu di mobil yang beda-beda. Itu Kenapa padat. nggak sepatunya juga dibawa ke mobil yang satu lagi, 4? Jadi iring-iringan tuh kayak jenazah. Pak, kalau ke kantor tas kan boleh dibawa yang lain. Kalau sepatu nggak pakai sepatu gimana? Ya nanti aja pas mau masuk ke kantornya. Ah!